تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait tentang syarat orang mendapatkan shaumil khusus, mari kita dengarkan kultum sejenak yang insyaallah pagi hari ini akan disampaikan oleh santri dari Malang pada Mas Hikman kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa wa balagha rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Rahman Surajuddin, dan yang saya muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Semoga Allah SWT di pagi hari ini berikan anugerahnya, Allah berikan rahmatnya yang begitu luas, dan Allah berikan kita panjang umur sampai kita bisa menemui di akhir bulan Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab Risalah Mu'amanah, wa 'alaika bil iktsar min a'malil birr wa khususan fi syahri Ramadan. Beliau mengatakan hendaknya seyogianya bagi kita apa untuk memperbanyak daripada amal khususnya di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena beliau mengatakan fa inna thawaban nafilah fihi ya'dilu thawabal fardhi fi ghairihi. Seperti yang kita sudah dengarkan dari guru kita, bahwasanya pahala sunnah, pahala amal yang bersifat sunnah di bulan Ramadan itu setara dan sebanding dengan pahala fardu di selain bulan Ramadan. Sehingga sholat kita, duha kita, bacaan Al-Quran kita, awabin kita, qobliyah, ba'diyah, semuanya yang bersifat sunnah itu pahalanya sama seperti pahala fardu di luar bulan Ramadan. Dan beliau juga mengatakan wa idhan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nasyat fi a'malil bir. Beliau mengatakan juga di bulan Ramadan ini kita juga mendapatkan satu kemudahan dan semangat untuk apa? Untuk berbuat kebaikan dan dalam perkara ibadah. Makanya jangan heran sendiri. Wajar biasanya kalau di bulan Ramadan ini kok enak gitu, enteng. Saya ibadah kok enak ya, gampang gitu. Biasanya agak terpaksa ya, baca Quran agak terpaksa, tapi kok ini enak. Karena memang Allah berikan di bulan Ramadan ini apa? Kemudahan yang tidak Allah berikan di selain bulan Ramadan. Dan juga sebabnya apa? Beliau juga mengatakan wa dzalika li anna an-nafsal mutakassilah bil khair masjunah bil ju' wal 'atas, kata beliau. Karena memang nafsu di bulan Ramadan, nafsu yang biasanya mengajak kita buat malas dalam beribadah, itu masjunah ini terpenjara atau tertekan dengan apa? Dengan rasa lapar dan rasa haus saja.
akhirnya nafsunya jadi lemas. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Kemungkinan potensi kita buat berbuat buruk itu kecil ya. Tapi kalau kenyang, nafsunya kenyang, kita makannya banyak, ya, minumnya banyak, puasa pas buka dendam, balas dendam, makannya banyak, akhirnya nafsunya juga kuat, sehingga potensi buat buruk itu juga besar. Dan yang sebab lain apa? Beliau mengatakan wasyai'atin al-musabbitah anil khair musaffah, kata beliau. Dan juga setan-setan di bulan Ramadan yang biasanya menghalang-halang kita buat ibadah, itu mereka dibelenggu, dicancang akhirnya. Makanya kita enak. Musuh kita kan ada dua. Siapa musuh kita, Pak? Nafsu dan setan. Tapi di bulan Ramadan nafsunya lemas, setannya juga gak ada. Tapi kalau pulang Pak, saya harus gigatan kayak masih ya. Berarti sampai setan ini. Tapi kadang juga di bulan Ramadan ini Pak, kata rencana-rencana itu cosplay setan Pak. Kenapa cosplay itu Pak? Genta ini profesinya setan. Banyak teman-teman biasanya di bulan Ramadan siang-siang nih, loh, ayo mal, loh nanti, biasa soto kok jas kan? Loh poso, gak mau eman, puasa eman, lo naik stray gimana ini? Mau, lo saya tak bayarin, lo ayo lo. Ini sini ya. Saya ini modal nih. Saya ini gede kan. Alhamdulillah. Ini saya tanya, karena memang setan itu bukan dari kalangan jin saja. Seperti di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin juga dari kalangan manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Sehingga jangan sampai dengan datangnya bulan Ramadan kita ini semakin jauh dari Al-Quran. Karena tidak sedikit umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini jadi jauh dari Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan jauh dari Quran, bagaimana di luar bulan Ramadan? Justru momennya sekarang ini, harapan kita apa? Harapan kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kita nggak baca Al-Quran. Karena Al-Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwasanya salah satu tanda seseorang itu hubungannya kurang baik sama Allah, atau dia ini jauh sama Allah kapan? Ketika dia ini jauh dari Al-Quran. Sesuai dengan firman-Nya Allah, yu'faku anhu man ufiq. Dijauhkan dari Al-Quran orang yang dijauhkan dari Allah. Sehingga barometernya hadirin, tolak ukur jauhnya seseorang dan dekatnya dia dengan Allah itu adalah Al-Quran. Dan salah satu juga yang membuat Nabi SAW sedih itu apa? Ketika umatnya jauh dari Al-Quran. Jadi beliau ini pernah curhat. Jadi beliau ini pernah curhat sama Allah. Kemudian curhatannya ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, "Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dijauhkan, kata beliau. Jadi walaupun konteksnya ini sebenarnya kepada orang-orang musyrik ya. Jadi waktu itu memang saat itu orang-orang musyrik tidak ada yang mengikuti beliau, tidak ada yang mengikuti daripada perkataan beliau. Tapi beliau sedih, sama orang musyrik aja sedih. Lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad kalau sampai kita jauh dari Al-Quran? Sehingga jangan sampai kita membuat Nabi SAW sedih, dan jangan sampai kita membuat hubungan kita kurang baik sama Allah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, hendaknya yang bagi laka, seyogianya bagi kita apa? Orang-orang yang biasanya condong kepada akhirat, orang-orang yang suka ulama, suka ilmu agama. Kalau bahasa kita majelis, ini kan tiang majelis, majelis akhirat. Kata beliau paling minimal apa? Sebulan itu hatam Al-Quran. Berarti sehari kita sekarang sudah berjalan beberapa hari? 6 hari 6 juz 6 juz apa 6 lembar?
Insya Allah 6 juz nih. So yang penting niat saya, niat di bulan Ramadan ini saya katakan yang penting niat. Sisanya engkau ya semua punya. Begitu. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali mengatakan, "Man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah." Barang siapa membaca Al-Qur'an di dalam salat dalam keadaan berdiri, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran setiap hurufnya 100 kebaikan. Jadi satu huruf di Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu pahalanya 100 kebaikan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismi 3 huruf, kita udah dapat 300 kebaikan. Bismillah 7 huruf, sudah dapat mendapatkan 700. Bismillahirrahmanirrahim, sebentar Pak. Ya, itu gambar. Bismillahirrahmanirrahim belum Al-Fatihahnya lagi, belum surat-surat pendeknya lagi. Banyak hadir. Itu kalau dibaca di dalam surat dalam keadaan berdiri. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Barang siapa membaca Quran di dalam surat tapi dalam keadaan duduk, maka pahalanya berapa? Setiap hurufnya diganjar dengan 50 kebaikan. Beda pahalanya Pak, sholat duduk sama berdiri, bedanya 50, lumayan gitu. Separuh gitu. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Tapi siapa yang baca Quran di luar salat dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya diganjar dengan 25 kebaikan. Wa man qara'ahu ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan tidak berwudu, tentunya tanpa menyebut Quran mungkin dengan hafalan, maka setiap hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Itu adalah fadilah daripada membaca Al-Quran. Maka dari sini hadir maka Allah Subhanahu wa taala terakhir berapa menit lagi? Kalau tutup dengan satu cerita. Ada satu cerita tentang perempuan al-mutakallimah bil Quran yang berbicara dengan Al-Quran. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Asqiya. Dalam kitab Kifayatul Asqiya ada seseorang perempuan yang bicaranya ini tiap harinya pakai Quran. Jadi ada salah satu syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau ini keluar untuk pergi menunaikan haji dan sekalian juga ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, di tengah perjalanan beliau ada melihat kayak hitam-hitam gitu. Ini kan di padang Sahara. Kalau di padang Sahara, padang pasir ini kelihatannya coklat semua. Tapi beliau ada melihat hitam-hitam. Akhirnya penasaran itu apa? Kok kayak bayangan? Akhirnya dideketin sama beliau. Dideketin ternyata perempuan paruh baya, sudah tua, dengan pakaian lengkap, pakai cadar, pakai kerudung, pakai gamis, full hitam. Akhirnya kelihatannya hitam, sudah tua. Kemudian beliau samperin. Kenapa? Karena bahasanya beliau malas tahu kok kenapa kok ada orang sendirian gitu di gurun pasir kok sendirian. Akhirnya didatangin sama beliau. Setelah didatangi, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perempuan tadi menjawab, tapi pakai Quran. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Kemudian beliau mengatakan, yarhamukillah, semoga Allah SWT merahmatimu. Maka tasna'in fi hadal mawdi, fi hadal makan, kata beliau. Loh, ibu ini ngapain kok sendirian di sini, kata beliau. Mana yang lain rombongannya kok gak ada? Dijawab sama ibu tadi, mayudlillahu fala hadiyah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk.
Oh, karena beliau alim paham. Oh, nyasar ibu ini berarti. Akhirnya ditanya, ila aina turidin? Memang ibunya mau kemana katanya? Dijawab lagi sama ibunya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Oh, berarti beliau ini habis haji terus mau ke Baitul Maqdis. Akhirnya panjang cerita, sebenarnya ceritanya panjang, tapi kalau singkat ngomong. Percakapannya panjang, setiap ditanya pasti pakai Al-Quran. Sehingga beliau penasaran. Beliau mengatakan, lima tukallimi ini mislam ukallimu. Loh bu, kenapa kok nggak ngomong biasa aja kayak saya ngomong sama ibu gini? Kenapa kok harus pakai Quran? Dijawab lagi pakai Quran. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan keluar kecuali ada raqib atid yang mencatat. Bahasanya apa? Bahasanya ibu ini nggak mau ngomong yang nggak baik. Kalau pakai Quran udah pasti baik. Akhirnya beliau tanya, udah kalau gitu bu, mau nggak ibu saya antar ke suatu tempat yang sekiranya ibu kenal tempat itu? Akhirnya beliau menjawab, ibu tadi menjawab, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Tidaklah kalian mengerjakan suatu kebaikan kecuali Allah mengetahui. Ya udah begitu. Kalau gitu ibu naik ke kontak saya. Nanti saya juga menjaga pandangan dan menjaga kehormatan ibu kata beliau. Akhirnya ibu tadi naik sambil mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa apa? Masuk kamar mandi. Doa naik kendaraan dalam perjalanan. Akhirnya lanjut perjalanan. Singkat cerita, singkat terus gitu. Akhirnya perjalanan lanjut. Di tengah perjalanan, ya karena gak ada percakapan, sepi, gitu, kayak kuburan. Akhirnya beliau nanya, memberikan satu pertanyaan. Alaihi zawj, ngomong-ngomong ibunya ada suami nggak? Siapa yang nggak mau gitu kan? Akhirnya dijawab sama ibu tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' itu dalam tasawuf. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian suka bertanya yang sekiranya kalau dijawab gak enak dengarnya. Itu bahasa saya. Gak enak dengarnya, gak enak maksudnya. Akhirnya pasal kata beliau diam akhirnya, nggak mau nanya lagi, nggak berani. Akhirnya jalan lagi lama akhirnya di dalam perjalanan ada menemui suatu kafilah, suatu rombongan. Akhirnya beliau Abdullah bin Mubarak tadi nanya lagi, ibu kenal nggak sama rombongan itu? Katanya. Beliau jawab lagi, ibu tadi jawab lagi, pakai Quran lagi gitu. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya karena beliau ini alim faham, akhirnya beliau mau berarti ibu mereka ini anak-anak ibu katanya. Kalau kita ini diajak bicara kan nggak paham. Kalau beliau alim, karena beliau alim akhirnya paham. Akhirnya tanya dulu, siapa namanya bu? Katanya. Dijawab lagi, wattaqallahu Ibrahim khalila wa kallamallahu Musa taklima ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ada semua tuh tiga, ada Ibrahim, ada Musa sama Yahya. Akhirnya dipanggil sama Syekh tadi, ya Ibrahim wa ya Musa wa ya Yahya, sini kalian katanya. Akhirnya ketemu mereka turun, ditanya, kalian kenal nggak sama ibu ini? Oh ya itu ibu saya tuh katanya. Jadi di setiap perjalanan dari tadi ini kata beliau, ibu kalian ini kok ngomongnya pakai Quran terus katanya sama saya. Apa karena saya orang asing atau mungkin beliau ingin menjaga perkataannya, saya nggak tahu. Gimana sama kalian ini gimana kalau di rumah katanya? Memang subhanallah hadirin, dalam Quran ini memang semuanya ada. Semuanya ada. Kalau memang memahami Al-Quran itu kalau dia memang paham Al-Quran, semuanya bisa kita gunakan. Sami ibu dan berikin di motor. Tapi ibu-ibunya nggak mau, bisa tapi nggak mau. Kenapa? Kalau pakai Quran kayak sama rasanya gitu.
nggak ada ayat ngerasani itu nggak ada. Sehingga lanjut cerita, mereka menjawab, anaknya tadi menjawab, ya Syekh, ibu saya ini ngomong pakai Quran ini nggak sama antum aja katanya. Sama kita juga di rumah kayak gitu. Dan beliau kayak gitu sudah selama 30 tahun katanya. Masyaallah. Maka di sini hadirin Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah anugerahnya Allah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang Allah inginkan. Maka dari sini hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam ibadah kita. Allah lebih istiqomah lagi ibadah, kata ibadahnya kurang siate cangkep posoe mau keli kata mau Qur'ane sanes gibae. Semoga Allah SWT berikan kita juga panjang umur, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menemui Ramadan yang akan datang. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jelas nih Bu. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kata yang kurang berkenan. Ngapunten ingkang kata. Wa'afumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Tinggal 10 menit nih. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan menjadi calon-calon ulama. Amin ya rabbal alamin. Dengan apa yang barusan Mas Hikmah sampaikan terkait tentang fadilah membaca Al-Quran, ada riwayat yang intinya kalau seseorang itu membaca Al-Quran tahu posisi kedudukan lafaznya, itu memiliki makna atau memiliki pahala berbeda. Kedudukan lafaznya maksudnya per harokatnya tahu sebabnya, dan itu kembali kepada ilmu bahasa Arab. Kalau tadi per huruf berapa? Kalau di luar sholat 10. Kalau kita tahu semisal bismi, kenapa
Allahi kenapa dibaca kasroh, Ar-Rahmani Ar-Rahimi kenapa dibaca kasroh. Maka per huruf bukan 10 tapi 700. Jadi kalau dibaca dalam sholat per huruf 700 kali 100 sama dengan pinten baik. 70.000. Iya. Langsung betul. Di kopi ini 700 kali 100 70.000. Jadi siapapun di antara kita ketika membaca semisal basmalah di dalam sholat tadi disampaikan per huruf 100. Itu bagi yang tidak tahu kedudukan lafal. Tapi bagi yang tahu kedudukan lafal, Bismi dibaca kasroh karena kemasukan ba, Allahi dibaca kasroh karena kemasukan ismi. Kalau belajar nahu, saya ada dokter sebentar, diborong lagi sama saya. Alhamdulillah, ini kalau dia yang logik ada dia. Ar-Rahmani karena mengikuti Allahi, Ar-Rahimi karena mengikuti kedua lafal Allah. Itu per huruf berarti 70.000. Berarti kalau Bismillah berapa? Masya Allah. Inilah Al-Quran. Makanya tidak asing bagi kita kalau kita lihat Al-Quran itu Al-Quranul Karim. Gimana mungkin? Namanya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang di dalamnya memiliki sifat berbagi. Sifat apa? Wewe. Itu Quran. Jenengan pandang tok boten diwaos, dilihat tok niki pahala. Boten diwaos didengarkan tok pahala. Apalagi kalau dibaca pahala. Malih kalau seandainya mengetahui tentang per kalimah kedudukan lafalnya pahala. Kemudian mengetahui tentang artinya per kalimah pahala. Kemudian mengetahui tentang sebab nuzulnya pahala. Kemudian bisa mengamalkan pahala. Sebutannya Al-Karim. Firman Allah yang sifatnya selalu berbagi kepada orangnya, berbagi pahala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini kita 10 kita bahas soalnya diwakili oleh Mas. Mudah-mudahan berkah manfaat. Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Bukan 60 kali setuju, bukan 60 kali judul film, bukan 60 kali hataman. Berarti siangnya sekali, malamnya sekali. Dengan kali puluh milih yang mana? Nolnya nomor 60 kali. Oke. Itu Imam Syafi'i. Jadi memang Al-Quran cinta dengan beliau. Al-Quran mengambil hati beliau. Seakan-akan Al-Quran itu merasa iri kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, mata kamu untuk saya, telinga kamu untuk saya, lisan kamu untuk saya. Itu Imam Syafi'i. Nah, target pulau kalau panjenengan dia sampai akhir berapa kali hataman? Minimal 1 kali hataman. Jadi lepas sholat 2 lembar. Lepas sholat apa? 2 lembar karena 1 juzuk itu 10 lembar. Kita punya waktu sholat 5
waktu. Nah, kalau seandainya ingin santai nyantai, maka lepas sholat 2 lembar. Kalau dibaca berapa menit kira-kira? Bergantung. Wonten malih trik sing paling saya niku mboten melo maos tapi melo dapat pahala. Apa itu? Tadarusan. Apa? Tadarusan atau mungkin bagi yang mungkin terbatas bacanya bisa pakai aplikasi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Lepas sholat apa niku? Semasa 2 lembar. Al-mustami' syarikul qadir. Orang yang mendengarkan Al-Quran sama seperti orang yang membaca Al-Quran. Ini Imam Syafi'i. Kami belajar di Hadramaut di sebuah ulama besar namanya Syekh Abdul Rahman As-Segaf. Kalau di Indonesia ada marga habaib namanya As-Segaf. As-Segaf itu datuknya. Itu sehari semalam 8 kali hataman. Gitu Pak? 8 kali hataman. Jangan meliputi 60 atau 8 kali hataman. Gak milih kabeh. Jadi mantun subuh sampai zuhur 2 hataman. 2 kali juga. Mantun zuhur sampai asar 1 kali hataman. Mantun asar sampai maghrib 1 kali. Sing kula bayangake kok saged iki apa? Kok saged. Nah, inilah Allah Taala kalau ngasih kelebihan kepada manusia itu berbeda-beda. Wabil khusus terkait tentang urusan waktu. Makanya ada istilah namanya bastuz zaman. Jadi waktu untuk beliau beda dengan untuk kita karena memang sudah memiliki yang namanya keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Terus pun boten mikir lagi karena sudah mendarah daging Al-Quran itu. Jadi tadi disampaikan tadi cerita panjang tadi itu semuanya bacaan Al-Quran. Sebenarnya betul disingkat, cuma sebagian gak hafal. Promosi masih mana? Ada ada Ustaz banyak. Kalau saya ini, niku Syekh Abdul Rahman As-Segaf. Bayangin orang, ingatan di Al-Quran. Kita sekarang sudah berada pada hari yang ke-6 dan itu 1/5. 1/5. Sudahkah kita dengan Al-Quran? Sudahkah kita dengan Al-Quran ataukah kita dengan kepentingan syahwat nafsu sesaat? Lebih tunggu ini bulannya. Makanya dawuh Kanjeng Nabi Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulan umatku adalah bulan kita dikhususkan dengan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, sampai malaikat Jibril itu datang di bulan Ramadan tadarus kalian Kanjeng Nabi. Terus tadarus di masjid di musola, baik bapak-bapak maupun ibu itu memang dasarnya kuat. Bahkan di hari di tahun terakhir biasanya malaikat Jibril itu datangnya cuma sekali, tapi di tahun terakhir itu 2 kali. Sehingga Rasul berpesan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, kelihatannya ini adalah tahun terakhir aku di dunia. Kok sakit Bapak? Abah? Iya, karena biasanya Jibril cuma sekali, tapi tahun ini datangnya 2 kali karena mengajarkan kepada kita di antara hal terpenting di bulan suci Ramadan ingin menikah terus yang namanya Al-Quran. Kalau tutup dalam sebagian kitab diterangkan dulu ada orang buta namanya itu Abu Syekh Umar. Itu buta, jadi gak bisa lihat. Tapi uniknya, ketika Al-Quran di depan itu matanya melek baca. Ketika Al-Quran ditutup matanya melek. Allahumma shalli ala
seistimewa seperti itu. Jadi matanya terjaga, dikasih oleh Allah Ta'ala fasilitas mata semata-mata untuk beribadah. Ini buta. Tapi uniknya kalau Quran didatangkan, ini matanya terbuka. Kalau Quran selesai dibaca, matanya tertutup. Itu beberapa kali seperti itu sampai masyhur. Singkat cerita, suatu ketika beliau kedatangan hadis. Hadis ini adalah suara tanpa rupa. Kalau bahasa Arabnya hadis adalah handphone. Ada suaranya, tapi orangnya nggak ada. Suara tanpa rupa mengatakan, kami tidak bakhil memberikan mata kepada kamu, tapi kami iri kepada kamu. Jangan sampai matamu kau gunakan untuk selain kepada Al-Quran. Mumpung mata kita sehat, dikasih oleh Allah Ta'ala kesehatan, yuk kita gunakan untuk membaca Al-Quran agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Pertanyaan nomor 7 ini terkait tentang zakat. Mari kita baca. Masih ada 3 pertanyaan dan tidak ada waktu. Bisa kita ambil pertanyaan di majelis taklim kita. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala haji dan umrah yang kita dapatkan dari sholat subuh berjamaah 1, kemudian yang kita dapatkan dari hadir majelis taklim di masjid, dan yang ketiga yang kita dapatkan dengan memakmurkan selepas sholat fajar sampai isya. Jadi dapat 3 pahala haji dan umrah. Alhamdulillah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti di tempat rolas pinten haji dan umrah. Terus jatuhnya di bulan suci Ramadan. Semoga diterima oleh Allah. Semoga dikabulkan oleh Allah. Izin bertanya untuk harta yang masih dipegang orang lain. Misal masih diputar untuk usaha atau dipinjam orang lain, apakah juga wajib dikeluarkan zakatnya? Misal harta yang dipegang 100, yang masih dipinjam orang 10, yang masih diputar 20, yang dikeluarkan zakatnya 100 atau 130. Perlu kita ketahui bahwa di dalam mazhab Imam Syafi'i itu harta yang wajib dikeluarkan cuma 6. Kalau singkat, yang pertama yang dimana zakat perdagangan. Jadi kalau uang itu tidak masuk kepada perdagangan, itu betul saja. Semisal ada orang dapat warisan dari orang tuanya sekian wajib zakat, itu betul. Ada orang dikasih uang sekian wajib zakat, gitu kan? Karena tidak masuk dalam urusan perdagangan. Terus uang yang dipinjam, bapak saya pinjam, udah
termasuk itu. Oke. Baik dia minjamnya untuk usaha dia atau minjamnya memang minjam tanpa untuk usaha. Pertanyaan, masukkah dalam kategori perdagangan itu uang yang kita kelola? Kan bukan, kan urusan yang mbak, ini begini. Gini. Berbeda kalau seandainya 2 usaha atau 3 usaha dengan modal satu, nah itu beda lagi itu. Ini akad perdagangan, sana akad perdagangan, sana akad perdagangan, walaupun dipegang oleh orang-orang yang berbeda, ketika datang zakat dikumpulkan jadi satu. Kali ini kan orang meminjam untuk pribadinya sendiri, dan yang kedua ini dia pinjam untuk usahanya sendiri. Ya, kecuali kalau tadi saya sampaikan kalau memang usahanya join. Itu yang masuk. Dan segala sesuatu yang keluar dari harta perdagangan itu tidak terkena zakat. Termasuk juga perdagangan, juga termasuk sewa menyewa juga masuk juga. Kalau ada orang akhirnya mengontrakkan, kalau nanti setahun itu sudah sampai esok wajib zakat nyewa punya mobil di termasuk juga standar itu masuk namanya kan tijarah yang tujuannya untuk mencari yang namanya keuntungan. Pahami? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apunten, kita sering temukan imam sholat bacaan takbirnya panjang. Sampai ditulis paling panjang supaya biar jelas. Begitu juga ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah bisa diukur 7 ketukan dan saat salam menoleh 7 ketukan. Dan saat salam menoleh ke kanan bersamaan dengan ucapan salam, assalamualaikum. Dan ada yang saat salam terakhir kepala imam tetap menghadap kiblat. Selesai ucapan salam baru menoleh baik ke kanan atau ke kiri atau sami-sami. Untuk bacaan takbir kita jangan sampai melebihi 7 alif. 7 alif berarti berapa? 14 ketukan. Ya, kalau melebihi maka hukum sholatnya batal. Wallahu a'lam kalau ada pendapatnya. Jadi kita kalau takbir standarnya Allahu Akbar, jangan terlalu dipanjangkan. Allahu Akbar bisa menimbulkan makruh. Kalau melebihi 7 alif membatalkan sholat. Itu untuk takbir. Kalau untuk salam pun juga sama. Untuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bukan namanya sama akhir. Terus kembali kepada standar. Yang terakhir mengenai masalah menoleh, sebenarnya menoleh itu sunnah. Menoleh baik kanan atau kiri itu hukumnya sunnah. Bahkan salam yang wajib cuma salam yang pertama, salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita memperhatikan sunnah tapi justru membatalkan sholat. Gimana contohnya? Kita mulai dari takbir sampai salam dianjurkan dada menghadap ke arah kiblat, dadanya menghadap ke arah kiblat. Sedangkan kapan seseorang itu keluar dari sholat? Kalau mim yang pertama atau mim yang kedua,
Jadi setelah baca mim yang pertama, ada pendapat setelah baca mim yang kedua, posisi dada harus ke arah. Jadi kalau seandainya contoh yang batal gini, assalamu, assalamu, sebelum itu baca dada sudah geser dari arah, ini yang batal. Terus sing sae seperti sing sae menolehnya setelah mim, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi setelah mim baru mau assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi tidak menoleh pun juga tidak ada. Bahkan dalam ilmu fikih boleh juga menolehnya ke arah kiri. Mestinya sampai kanan. Ini orang ada lucu. Assalamualaikum. Gimana? Boleh juga. Walaupun tidak sunnah, boleh. Karena menoleh ke kanan ke kiri itu hukumnya sunnah. Yang menjadi hal terpenting jangan sampai karena menoleh sholat kita batal. Kapan batalnya sholat? Sebelum mim yang pertama atau sebelum mim yang kedua, usahakan dada tetap ke arah kiblat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, mohon izin bertanya, bagaimana solusinya kalau punya karyawan yang tidak mau ibadah? Repot juga. Sholat, puasa, padahal KTP-nya agama Islam. Apakah kita ikut berdosa padahal sudah sering kami ingatkan? Apa solusinya? Apakah diberhentikan saja sama tersebut? Bukan? Jangan diberhentikan. Gajinya ditambahin. Setuju? Sing sholat tak dibeli. Ini jenis harta sing barokah. Ayo. Terus triknya sahabat Ibnu Umar, niku ngoten. Nek ono budak kok begini tahajud, sisanya merdeka. Wah, akhirnya budak ngomong kali macam-macam, pengen merdeka, tahajud tuh malam ini tahajud. Siswa merdeka, saya setuju. Wah, serentak tahajud kabeh. Seketika itu dimerdekakan sampai 1000 budak merdeka. Datang orang, wahai Umar, kau ini dibodohi budakmu. Kau ini apa dibodohi? Dibujuki. Kata beliau, man khada'ana lillah in khada'na lillah. Tujuanku untuk Allah. Kalau tujuan untuk Allah nggak ada istilah dibohongi, karena kembali pahalanya pasti kembali kepada Allah. Jadi nggak ada istilah dibujuki kalau memang dia niatnya untuk Allah. Terus pertama, dinasihati, diingatkan. Sudah selesai. Wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau sudah kita sampaikan ternyata dia nggak mau, juga sudah bukan urusan kita. Kenapa gitu? Karena hidayah itu milik Allah. Yang kedua, coba pakai sistem di bawah. Bayarannya milik putih jenang. Dinasihati tok apa bayar dibeli? Bayarannya dibeli. Itu kalau jenengan dapat yang asalnya enggak sholat jadi sholat, jadi ya bagi jenengan. Jadi apa lagi? Makanya sistem kerja orang punya karyawan itu jangan berpikir untuk keuntungan saja. Ayo kita jadikan lahan untuk ibadah. Punya karyawan, yuk ngaji, kenalkan Mas Syariah. Bismillah, sing ngaji aktif, tak umroh, masya Allah. Kalau enggak minimal per bulan, dikasih majelis taklim. Atau mungkin diadakan grup, dikirimi sel-sel video-video yang mengundang keistimewaan. Itu semuanya sarana untuk
Untuk apa? Untuk berdakwah, ajak-ajak yang namanya kebaikan. Kalau dilepas kemudian diusir, jangan berlalu. Karena itu akan membuat dia lebih brutal, lebih apa? Lebih berbahaya. Karena dalam kaidah kita hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat kemungkaran dianjurkan untuk merubah, bukan menambahi lebih jadi merubah bagaimana sistem kita. Kalau kita niati walaupun adanya kehilangan 100.000 atau kira 50 untuk menambahi gajinya, kalau perlu diajak, berikan saran, berikan ngomong. Insya Allah rezekinya tambah berkah, tapi jangan sampai diputus lah, kasihan. Mereka punya anak, mereka punya istri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waktu sudah habis untuk setelah pertanyaan. Bagus sekali. Nenek dari pulau sambung, masih mati terus. Mulai curiga sekarang. Wallahu ta'ala sekali. Insyaallah kita ketemu pada hari Senin yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan hasil ini tambah berkah, tambah makmur, yang infak, yang sedekah diberkahi oleh Allah baik di bulan Ramadan ataupun selesai di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bersama menjadi ilmu yang berkah, bisa untuk kita amalkan secara istiqamah. Asyhadu an la من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العالمين حمد الغافرين نعمه وغفر ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها الحياة وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتطلبنا من شربات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وقريبنا وذريتنا وتلامذتنا من أهل العلم الله، من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الصدقة وأهل التقى وأهل القرآن، ولا تجعلنا من الشر والضيق. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة.